Bisnis batubara. Bisnis batubara di negara kita adalah cermin terbaik dari apa yang dinamakan sebagai ketidakadilan. Padahal Undang-Undang Dasar negara kita sudah mengingatkan di pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang terkenal itu, yang harus dihafal oleh anak-anak di sekolah itu, di situ sudah dinyatakan kalau bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi itu sama sekali nggak pernah terwujud, apalagi dalam bisnis batubara. Keuntungan terbesar dari penggalian dan penjualan batubara dinikmati oleh para pengusaha yang sebagian juga merangkap sebagai politisi. Rakyat cuma mendapatkan bagian yang sedikit dari bisnis bernilai ribuan triliun rupiah setiap tahunnya ini. Makanya yang harus diingat, sejatinya rencana pemerintah sekarang ini untuk memberikan konsesi tambang batubara untuk universitas, setelah sebelumnya memberikan untuk organisasi keagamaan, ini justru bakal melibatkan para akademisi dalam sebuah proses ketidakadilan. Bisnis batubara membuat para akademisi, sebagaimana para pemuka agama, ikut berlumuran darah dari ketidakadilan. Dalam tulisannya di koran Kompas beberapa waktu lalu, Bang Andrinov Caniago, mantan kepala Bappenas, dia membuka data-data ketidakadilan dalam bisnis batubara ini. Menurutnya, mayoritas uang dari bisnis batubara dinikmati oleh para pengusaha, bukan masuk ke kas negara. Ini disebabkan aturan bagi hasil yang memang sangat menguntungkan pengusaha, apalagi kalau harga batubara sedang melambung tinggi seperti belum lama ini. Jadi, buat mudahnya, menurut hitungan Bang Andrinov di tahun 2021 dan 2022, saat terjadi booming harga batubara, nilai total penjualan batubara Indonesia mencapai 3.340 triliun rupiah. Kita dapat 3.000 triliun rupiah lebih di tahun 2021 dan 2022 selama 2 tahun. Dari jumlah pendapatan sebesar itu, kita mestinya mendapat keuntungan bersih mencapai 2.500 triliun. Ini setara dengan besar APBN dari negara kita. Tapi pada kenyataannya, berapa yang didapat negara dan rakyat dari bisnis batubara ini? Yang didapat negara dan rakyat cuma sekitar 300 sampai dengan 400 triliun. Kesannya, ini cuma kesannya ya. Kesannya, pendapatan negara dari batubara sangat besar, mencapai 400 triliun untuk 2 tahun, atau sekitar 200 triliun untuk 1 tahun. Tapi coba kita bandingkan dengan yang didapat sama perusahaan-perusahaan. Menurut hitungan Bang Andrinov, yang mereka dapat mencapai sekitar 1.500 triliun. Jauh di atas yang didapat sama negara dan rakyat. Makanya nih, nggak mengherankan kalau orang-orang paling kaya di negara kita umumnya punya bisnis batubara. Nggak mengherankan kalau para politisi di negara kita juga berbisnis batubara. Begitu juga dengan jajaran aparat, semua memperkaya diri lewat konsesi batubara. Seharusnya kalau kita benar-benar mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita benar-benar mengacu pada kata-kata dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seharusnya yang didapat negara dan rakyat dari penjualan batubara di tahun 2021 dan 2022 mencapai 1.500 triliun atau bahkan 2.000 triliun. Harusnya yang didapat oleh negara dan rakyat jauh lebih besar dibandingkan keuntungan para pengusaha. Toh pemilik batubara tersebut sejatinya adalah rakyat Indonesia. Para pengusaha cuma membantu buat mengeruk dan menjualnya ke luar negeri. Nah, makanya nih kalau kita memahami ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan alam di negara kita, yang membuat sekelompok elit semakin tajir di atas penderitaan rakyat, para pemilik sah kekayaan alam negeri ini, kalau kita paham soal ketidakadilan ini, maka kita paham kalau pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dan organisasi agama adalah upaya pembodohan publik.
Harusnya, kalau bagi hasil tambang lebih adil bagi negara dan rakyat, lebih besar buat negara dan rakyat, kita bakal cukup punya uang. APBN kita bakal cukup besar buat membiayai universitas-universitas dan organisasi-organisasi agama di negara kita. Kita bisa memajukan kampus-kampus dan organisasi keagamaan tanpa harus melumuri tangan mereka dengan darah ketidakadilan. Kampus-kampus dan organisasi keagamaan nggak perlu diberi konsesi tambang. Seharusnya pemerintah punya cukup uang dari bisnis batubara buat ikut membiayai mereka. Jadi, sampai di sini kalian sudah paham kan salah pikir atau salah logika dalam pemberian konsesi tambang batubara kepada kampus dan organisasi keagamaan? Kalian sudah paham kan di mana salah pikir dan salah logika dan Menteri Bahlil Lahadalia? Jadi gimana kalau menurut kalian? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.